Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai ambient noise tomography. Mungkin lebih ke konsep dasarnya atau teori dasarnya. Dari sini kita bisa mendapatkan gambaran apa itu ambient noise tomography dan bagaimana prosesnya itu dilakukan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi, ambient noise tomography itu sebenarnya merujuk ke tomografi itu sendiri, yang tersusun dari dua kata, yaitu tomo dan grafi. Tomo yaitu merupakan potongan atau irisan, grafi atau gambar atau pencitraan. Di dalam geofisika ada banyak tomografi itu sendiri. Ada tomografi elektrik, ada tomografi graviti, ada tomografi magnetik. Dalam hal kali ini, kita akan membahas mengenai seismic tomografi. Nah, seismic tomografi itu adalah tomografi yang memanfaatkan gelombang seismik atau gelombang mekanik untuk mendapatkan struktur peta di bawah bumi. Nah, ya tujuannya apa? Ya tadi kita bisa menggambarkan apa aja sih yang ada di bawah bumi ini, seperti keberadaan magma, lapisan batuan padat, zona subduksi, basin, dan lain-lain. Nah, sebelum kita berangkat ke ambient noise, kita kenal ulang atau mendapatkan gambaran sedikit mengenai active seismic survey itu sendiri. Jadi di active seismic survey, kita memanfaatkan sinyal yang ditembakkan dari sumber dan terekam oleh receiver atau penerima. Nah, sinyal tersebut akan bisa berupa dentuman palu atau ledakan yang terhantarkan, entah itu secara direct atau reflected, terpantulkan. Nah, yang pasti dalam kasus ini kita akan punya waktu sinyal itu ditembakkan atau diberikan hingga waktu sinyal itu diterima. Nah, kalau dimisalkan waktu yang ditempuh untuk sinyal itu merambat dari sumber ke penerima secara langsung, kita pakai rumus GLDB biasa, yaitu waktu tempuhnya sama dengan jarak dibagi kecepatan rambatnya, X per V1. Dalam hal ini kita anggap V1 itu adalah layer 1, di mana layer 1 itu punya kecepatan V1 dan massa jenis dari medium rambatnya itu adalah ρ1. Dan lapisan keduanya, kita misalkan dia punya massa jenis 2 dan cepat rambatnya V2. Nah, apa yang terjadi dengan waktu dari gelombang itu terrefleksikan. Ketika terrefleksikan, sekarang jarak tempuhnya bukan lagi garis lurus seperti ini, tapi dua garis, di mana garis pantulan pertama hingga terpantulkan pada bidang reflektor dan terambatkan pada bidang 1 hingga terima pada receiver, maka waktu tempuhnya dihitung dari waktu 0 sampai dengan waktu ini, yaitu adalah total jarak dibagi kecepatan. Total jaraknya kita bisa lihat di sini garis miring ini bisa direpresentasikan hubungannya terhadap ketebalan. Kita misalkan kalau ketebalannya adalah H, maka garis miring ini adalah H per cos sudut yang dia bentuk. Itu dari Pitagoras. Nah, apa halnya kalau dia direfraksikan? Kalau direfraksikan, maka dia rambatannya mengalami dua proses. Ketika sinyal itu ditembakkan, terus dirambatkan pada bidang reflektornya. Nah, rambatan tersebut kemudian sampai ke receiver. Karena sebenarnya di sini waktunya ada dua ya. Ada waktu ketika dia waktu ketika dia sampai ke bidang kontak, sampai dengan ke receiver. Ada juga waktu yang dia butuhkan untuk merambat di bidang
bidang antara layer 1 dengan layer 2. Nah, bidang antara layer 1 dengan layer 2 itu kalau misalkan kita jaraknya adalah R, maka waktu rambat yang di sini itu adalah R per V2. Nah, waktu yang di sini dengan yang di sini, kita bisa misalkan seperti kondisi refleksi tadi, yaitu adalah 2 kali garis miring ini, yaitu adalah H per cos IC, sekarang karena sudutnya berbeda, per V1. Nah, itu sederhananya. Nah, intinya, dalam kasus aktif seismik ini, kita punya informasi waktu, harus sudah punya informasi waktu. Nah, di ambient noise, kita akan mengenerate informasi waktu itu dari jeda antara sinyal yang diterima dari stasiun A dengan stasiun B. Nah, tapi kita nggak tahu kapan waktunya. Kita akan cuma merekam sinyal seismik itu secara utuh dalam rentan waktu yang lama. Kemudian kita potong-potong dan kita korelasikan, kita lihat kemiripan antara 2 sinyal tersebut. Nah, sebelumnya, kalau tadi kita kenal aktif seismik, kita punya seismik aktif yang ditembakkan dan direkam secara waktu yang tertentu. Nah, kalau ambient noise, sekarang kita melihat sinyalnya tersebut itu bukan berasal dari sumber buatan, tapi berasal dari latar alami suara atau bisingan umum kalau bahasa lainnya. Nah, yang selalu ada di bumi. Jadi bumi ini akan selalu bergetar. Bergetarannya itu bukan dari alat ledakan buatan kita, tapi dari lingkungan. Entah itu dari ombak, entah itu dari angin, entah itu dari hujan, entah itu dari aktivitas manusia. Itu selalu akan memberikan sinyal. Sinyal-sinyal tersebut adalah yang akan kita coba tangkap. Terus kita akan coba ambil informasi yang ada dari sinyal tersebut. Jadi pada dasarnya kalau tadi kita punya source dan receiver, dalam kasus ini kita punya 2 receiver. Receiver A sama receiver B. Nah, pada umumnya tadi kalau kita bilang bisingan lingkungan itu akan ada di segala lokasi dan terus terekam secara waktu periodik yang lama, maka kita bisa lihat pastinya sinyal itu akan terekam pada receiver A dan receiver B, karena tadi sinyal itu akan merambat ke segala arah. Nah, sekarang yang kita jadi pertanyaan sekarang, kapan waktu terekam di A dan kapan dia terekam di B? Kalau kita dapat jeda waktu antara sinyal itu terekam di A dan di B, kita seperti bisa memvirtualkan A dan B itu menjadi sumber dan receiver sendiri, seperti halnya kita melakukan pengukuran seismik aktif. Nah, pertanyaannya di sana sekarang. Kalau saya misalkan sinyalnya itu ada 1 dulu, sederhana. Jadi kita tidak membicarakan sinyal dalam jumlah yang banyak dulu. Kita hanya menganggap ada 1 sinyal dari lingkungan yang kita nggak tahu kapan itu terjadi. Dan itu terekam di A dan di B. Data perekaman itu, misalkan kita punya data perekaman 1 hari, saya potong saja 1 jam pertama di A dan 1 jam pertama di B. Nah, jadi ini di waktu yang sama ya, harus di waktu yang sama. Ketika terekam di A, pastinya dia akan lebih cepat, karena kita punya gambaran virtualnya seperti ini. Di A itu akan terekam lebih cepat, sehingga dia akan sampai sinyalnya itu lebih cepat di A. Tapi di B akan lebih lama, ya mungkin karena jaraknya juga lebih jauh ya kalau kita lihat di sini. Nah, kalau kita coba tampilkan di atas bawah seperti ini, sinyal yang di A dengan sinyal yang di B itu akan punya waktu jeda sampai sinyalnya itu akan sama. Nah, gimana cara kita mencari waktu jedanya ini? Kalau by visual kita bisa lihat seperti ini ya. Oh, dia punya time lag, punya dia jeda di sana. Nah, tapi kalau kita punya stasiun yang banyak, terus tidak mungkin akan kita lakukan visual cek satu-satu seperti ini, karena mungkin juga sinyalnya tidak akan mudah untuk dibaca. Nah, kita terapkan aplikasi matematika di sana. Jadi kalau misalkan sinyal yang di A dan di B itu kita digitasi untuk jadi 1 nilai. Jadi misalkan
sinyal di A pada waktu ke-0 nilainya sekian, waktu ke-1 nilainya sekian, dan seterusnya. Di sini saya representasikan untuk menjadi 10 waktu dari 0 sampai 9 detik. Dan di A akan terbaca seperti ini, dan di B akan terbaca seperti ini. Ketika saya plotkan, dia akan punya sinyal seperti inilah. Yang biru dan oranye ini adalah sinyal yang ini tadi, tapi yang sudah di smooth atau kan gambarnya lah, biar gampang dipahami. Nah, terus gimana secara matematisnya kita dapat melihat jeda antara waktu sinyal A dengan sinyal B. Kalau visual kita tinggal lihat, oh ini sebenarnya tinggal kita geser aja ke kiri ya. Yang oranye ini kita geser ke kiri, kita dapat ini. Dia akan mirip ketika kita geser sekian detik. Tapi secara matematis, kita bisa lihat dari hasil perkalian kedua sinyal tersebut. Ketika waktu dari sinyal tersebut kita geser-geser. Nah, kalau dia cocok, pas nih ya sinyalnya, pasti hasil perkaliannya akan gede secara matematis. Karena ibaratnya kalau dia sinyalnya nilainya sama, ketika kita kalikan dia seperti dikuadratkan. Nah, kalau dia berbeda atau bergeser, dia justru akan menghasilkan sinyal yang kecil. Karena tadi dia kita lihat saja mungkin lebih gampang ya matematisnya ya. Nah, ini hasil cross korelasinya, tapi secara matematis gimana sih jeda sinyal itu sendiri? Nah, ini tadi sinyal dasarnya seperti ini. Kalau saya misalkan jeda dia menjadi 9 detik, minus 9 detik, artinya sinyal yang ini saya geser 9 detik ke atas, minus 9 detik. Yang artinya yang satu ini, disinilah dia posisinya sekarang, karena kegeser. Yang lain 0 lah, tidak ada sinyalnya. Nah, ketika kita kalikan, di waktu ke 0, sekarang sinyal 1 dengan sinyal 2 itu berarti 1 kali 1. Ya, ini sebenarnya perkalian ya ini ya. 1 dengan 1 itu 1. 1 dengan 0 itu 0. Sisanya 0 nih. Berarti sinyal itu totalnya 1 nilainya. Ketika kita geser 9 detik, minus 9 detik. 1 nilainya. Ini dia. Terus kalau saya geser minus 8 detik. Ya berarti sekarang 1 yang di sini, posisinya di sini sekarang. Di sini. Karena kita cuma geser minus 8 detik. Berarti kita bisa dapat hasil perkalian dengan jumlahnya itu adalah 1 kali 1, 1, ditambah 1 kali 1, 1, ditambah jadi 2 ya. 4 kali 0, 0, 6 kali 0, 0, dan seterusnya. Jadi kita cuma dapat nilai 2. Seterusnya juga sama. Kalau saya misalkan saya geser minus 7. 1 kali minus 2, minus 2. 1 kali 1, 1. Jadi minus 1 tinggal ya. 4 kali 1, 4. Minus 1 dengan 4, jadi 3. Jumlah. Dan seterusnya. Harusnya kalian dapat logikanya ya. Nah, ini akan menghasilkan nilai-nilai tertentu nih. Nah, nilai-nilai tertentu ini, nilai hasil korelasi silang ini, perkalian terus kita totalkan, dengan time lag-nya, kalau kita plot, kita akan dapat kurva hasil korelasi silang, atau plot hasil korelasi silang. Nilai maksimum tadi yang saya sebutkan itu adalah nilai maksimum ketika dua sinyal itu tuh mirip bentukannya. Kalau dia mirip bentukannya ketika dikalikan, maka dia akan menjadi kuadratik, sederhananya seperti itu. Nah, nilai maksimum itu akan menggambarkan di mana sebenarnya letak jeda sinyalnya itu. Nah, nilai maksimumnya itu kalau dari posisi 0 itu punya jeda waktu 2 detik. Dalam kasus ini minus 2 detik, karena kita korelasikan antara A dengan B. Yang kita geser-geser sinyal B. Kalau kita balik sekarang posisinya, sinyal B dengan sinyal A, yang kita geser-geser sinyal A, akan kita dapati nanti time lag-nya positif 2 detik. Intinya, minus sama positif ini cuma menunjukkan siapa yang kita geser-geser waktunya.
siapa yang duluan dapat sinyal, siapa yang belakangan dapat sinyal. Tapi yang harga mutlak kita lihat itu adalah waktunya nanti. Waktu jedanya itu di berapa? 2 detik, 3 detik, dan 4 detik, dan seterusnya. Nah, waktu jeda ini, seperti di seismik aktif tadi, akan memberikan informasi seperti, ya, kalau kita punya waktu, kita punya jarak antar stasiun, kita bisa dapatkan kecepatan, kita bisa dapatkan nanti kedalaman, kita bisa dapatkan nanti representasi banyak halnya, selama kita sudah dapat informasi. Karena tadi sebelumnya kita cuma punya jarak antar 2 stasiun saja, tapi kalau sekarang kita sudah punya waktu informasi lain, variabel lain, seperti waktu jeda antara sinyal A dengan sinyal B, maka kita bisa menganggap A dan B itu sekarang menjadi virtual source dan virtual receiver. Source dan receiver lagi, seperti halnya di seismik aktif. Maka banyak hal yang bisa lakukan di sana, seperti hal yang kita bisa lakukan pada seismik aktif. Entah nanti kita bisa dapatkan sinyal impuls, atau yang kita sering kenal sebagai green function. Entah itu kita bisa nanti urai lagi menjadi kecepatan grup, kita urai lagi menjadi kecepatan fase, dan lain-lain hal. Tapi itu basic dasar dari cross korelasi itu sendiri, atau ambient noise tomography itu sendiri. Jadi kita intinya memanfaatkan sinyal rekaman yang redundant, yang banyak itu sendiri, terus kita potong-potong, kita lihat kemiripan antara dua sinyal perekam, dan kemiripan tersebut kita korelasi silang untuk mendapatkan jeda waktu sinyal yang terbaca di stasiun A dengan jeda waktu yang terbaca di stasiun B. Nah, itu jadi available variable yang kita punya selain dari jarak. Jadi, setelah dapat dua informasi itu, kita bisa modifikasi lagi untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Oke, itu ide dasarnya. Tidak berpanjang lebar, saya tahu ini mungkin masih banyak hal yang bisa dieksplor di sini, tapi cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.